Kinerja full pompa atau sering dikenal dengan rotak pada mobil Suzuki Carry 10 bekerja untuk menghisap atau menyedot bahan bakar yang ada di tangki dan dialirkan ke karburator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita bersama Suzuki Carry 1000 atau sering disebut dengan Carry 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang full pompa atau sering disebut dengan rotak. Bahasa sering kita kenal adalah rotak pada Suzuki Carry 10. Kita akan membahasnya, kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi apa itu sih full pompa atau rotak yang sering kita kenal pada mobil Suzuki Carry 10. Oke bro, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain ikut mendapatkan informasi videonya, dan jangan lupa kasih like pada akhir videonya agar kita terus bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita akan mulai membahas tentang full pompa atau sering dikenal kita rotak. Oke bro, full pompa atau rotak, kita bilang aja rotak lah ya biar gampang. Rotak mobil Carry 10. Tempatnya untuk Carry 10, rotaknya berada di bawah jok supir sebelah kanan. Nah, ini di jok supir, ada di bawah jok supir. Ini rotak Suzuki Carry 10. Oke bro, di sini kita punya bekasan ya, ini sebagai gambaran buat teman-teman semuanya. Rotak bentuknya gini bro, ini sudah terlepas platinanya. Untuk rotak menggunakan platina, dan kita sudah lepas. Kita hanya akan menginformasikan bagaimana perjalanan atau cara kinerja pada rotak ini bro. Di sini rotak bekerja untuk menyedot bahan bakar yang ada di tangki untuk disalurkan ke karburator, karena kinerja karburator membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar diambil dari tangki melalui proses pompa yang komponennya adalah sering disebut dengan rotak. Untuk rotak di sini ada dua selang, dua pipa ya bro, dua pipa. Dan di sini buat teman-teman kalau mau masang ada tanda anak panah ini, tanda anak panah masuk ke arah ini, berarti ini selang dari filter, kemudian nanti akan dikeluarkan. Nah, ini untuk outputnya atau keluarnya ini menuju ke karburator. Jadi yang anak panah masuk berarti arah dari filter atau dari tangki, kemudian akan dikeluarkan melalui pipa yang sebelah ditujukan ke karburator. Itu cara pasang selangnya. Kemudian untuk kabelnya di sini kita langsung lihat prakteknya. Dalam proses pemasangan kabelnya untuk jalur listriknya, untuk rotak ada kabel dua, yang satu untuk negatifnya, kemudian yang satunya lagi untuk arus positifnya. Di sini perlu diperhatikan dalam pemasangan kabel harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kebalik, karena bila kebalik akan terjadi konsleting.
dan nanti akan menjadi masalah pada rotaknya, yaitu untuk kumparannya atau lilitannya bisa kebakar. Makanya harus diperhatikan. Di sini biasanya ini kabel 2 dari rotak warnanya warna hitam, satu warna hitam, kemudian yang satu warna hitam tapi lerek putih. Nah, ini untuk lerek putih adalah kabel positifnya. Kabel positifnya ini diambil, kita mencari jalur yang berasal dari kontak. Jadi pada saat dikontak kabel itu ada arus listriknya. Nah, itu yang kita pakai untuk jalur rotaknya. Kemudian yang satu ini negatif, silakan teman-teman disalurkan ke bodi, bisa langsung ke aki juga bisa, tapi biasanya kebanyakan langsung ke bodi. Ini langsung ke bodi. Yang satu diambil dari jalur kontak. Jalur kontak sebenarnya ada soketnya, tapi soketnya sudah rusak, jadi ini tek langsung. Jadi ini perlu diperhatikan untuk pemasangan kabel, harus hati-hati, jangan sampai kebalik. Untuk mengecek apakah rotak bekerja atau tidak, kita bisa mencoba untuk mobil kita kontak, kemudian kita dengar apakah pada bagian rotak ada suara atau tidak. Kalau mobil dikontak kemudian di sini bunyi tak 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 tak, itu berarti rotak bekerja. Namun apabila rotak tidak bekerja, itu bisa bermasalah pada yang pertama jalur kelistrikannya, kemudian yang kedua permasalahan pada platina, karena platina pada rotak bisa saja habis ataupun kotor, kemudian kumparan atau lilitan pada rotak tersebut, itu permasalahan pada rotaknya. Kemudian untuk mengecek rotak bekerja atau tidak, kita bisa kontak mobilnya. Mobil kita kontak posisi on, kemudian kita cabut selangnya, kita kontak. Ini kalau keluar bensin berarti rotak masih bagus. Kalau tidak keluar bensin berarti permasalahan pada rotaknya. Silahkan teman-teman cek untuk rotaknya, apakah rotaknya bunyi atau tidak pada saat mobil dikontak. Kalau tidak bunyi berarti permasalahan bisa terjadi pada jalur kelistrikan, kemudian platina rotak, terus atau yang paling parah pada kumparan atau gulungannya, itu permasalahan pada rotak. Bila rotak bermasalah, otomatis bisa terjadi pada saat mobil kita kendarai ndet-ndetan, anjret-anjretan gitulah ya bahasa saya. Kemudian mobil susah hidup karena apa? Pada karburator suplai bensinnya tidak ada, jadi akan mengakibatkan mesin jadi tersendat-sendat ataupun susah hidup. Begitu permasalahan pada rotaknya. Itu yang sering terjadi pada mobil-mobil yang menggunakan rotak. Apabila permasalahan mesin ndet-ndetan kemudian susah hidup, coba cek dulu pada bagian rotaknya bekerja atau tidak. Kemudian bila rotak berbunyi namun bensin tidak keluar, bisa terjadi permasalahan pada selang jalur bahan bakarnya. Mungkin selangnya pecah ataupun patah, bisa terjadi. Bahkan karena bahan bakar yang ada di tangki habis, itu juga bisa berpengaruh. Rotak berbunyi namun bensin tidak keluar pada saat kita cek pada selang outputnya. Bila kita gambarkan dalam suatu gambar, untuk gambarannya, untuk perjalanannya bisa kita urutkan. Itu kalau kita gambarkan secara gambar dari tangki bensin menuju ke filter bensin, baru dialirkan ke rotak atau pompa bensin, dan dari rotak dialirkan ke karburator. Nah, dari karburator juga ada selang buangan yang menuju ke rotak.
Begitu cara kinerjanya rotak atau pompa bensin. Bahkan sebelum ke rotak sudah disaring dulu, ya tujuannya agar pada saat bahan bakar dari tangki yang menuju ke rotak itu sudah bersih. Jadi antara jalur dari tangki ke rotak harus diberi filter bensin. Nah, filter bensin inilah yang sering kita bersihkan setiap beberapa bulan sekali, atau kalau sudah dirasa ada sedikit permasalahan atau ngadat pada mesinnya, untuk filter harus sering dibersihkan. Makanya bila teman-teman sedang melakukan servis atau bersih-bersih, sempatkanlah untuk bersihkan filter, karena filter itu sering banget kotor. Oke bro, itu cara kerja atau proses kerjanya rotak itu menurut versi saya. Semoga video kali ini bisa menambah pengalaman buat teman-teman semuanya. Tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu, kita juga masih belajar, masih banyak yang belum diketahui, dan kita akan selalu belajar dan terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih, jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.